A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ustazah dan ibu-ibu yang sudah bergabung pagi ini, Alhamdulillah Allah telah berikan kepada kita keistiqomahan untuk menjalani kelas tahsin bersama Ustazah Dewi setiap hari Senin, yang agendanya hari ini insya Allah akan melanjutkan hukum mim sakinah bagian yang idgham mimi atau idgham mislain. Ya, kepada Ustazah saya persilakan untuk memulai kelas. Baik, terima kasih banyak Mbak Yenen. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi mim sakinah atau mim sukun. Kalau nggak salah itu minggu lalu udah saya contohkan ya, tapi hanya baca sama-sama karena mungkin waktu nggak cukup. Nah, insya Allah hari ini kita coba baca satu-satu. Ini karena nggak banyak ya, jadi boleh setiap satu apa namanya satu contoh kita bisa baca masing-masing gitu. Kalau minggu lalu kan karena contohnya banyak, jadi satu slide satu orang. Nah, ini boleh satu slide, insya Allah semuanya boleh coba gitu, boleh baca. Nah, mungkin selepas ini kalau masih banyak waktu kita akan coba latihan ya Mbak Yenen ya di surah-surah pilihan insya Allah. Nah, sebelum kita baca satu persatu, saya ulang dulu sedikit materinya mengenai idgham mislain ya. Idgham mislain ini dia punya nama banyak. Boleh idgham mislain, boleh idgham mutamatsilain, satu lagi idgham mimi. Idgham mimi, kenapa dikatakan idgham mimi? Karena mim sakinah ketemu dengan mim. Gitu, mim sakinah ketemu dengan mim. Jadi disingkat idgham mimi. Nah, kalau misalkan eh, mim apa namanya? Ada juga idgham mutamatsilain. Maksud daripada idgham mutamatsilain itu maksudnya sama huruf. Nah, kalau huruf selain daripada mim ketemu mim, misalkan ba ketemu bata ketemu ta, maka dia nggak disebut idgham mimi, tapi idgham mutamatsilain. Nah, jadi idgham mimi ini sebenarnya salah satu bagian daripada contoh idgham mutamatsilain gitu. Kalau mau spesifik namanya idgham mimi. Nah, kalau misalkan mau yang general namanya idgham mislain atau idgham mutamatsilain. Nah, idgham mutamatsilain ini mim ketemu mim. Mbak-mbak di semua mbak-mbak dan ibu-ibu boleh lihat contoh yang pertama ini. Nah, di sini ada yang di garis bawahi ini. Mim ketemu mim maka dibaca gunnah. Gunnah panjangnya dua harakat. Nah, jadi panjangnya itu dua harakat. Saya contohkan dulu. Nanti kita baca satu-satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amtarna 'alaihim matara. Sama-sama. وأمطرنا عليهم عليهم مطرا. Bagus. Kemudian contoh yang kedua. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Sama-sama. Inna إنا خلقناهم خلقناهم من من طين طين لازب. Iya. Oke, kemudian yang ketiga. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. Sama-sama. فاستفتهم أهم أشد أهم خلقا أشد أم خلقنا. Ya, oke. Coba kita baca satu-satu dimulai dari Mbak Yenen ya. Mbak, silakan Mbak Yenen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وأمطرنا عليهم مطرا Terus, إنا خلقناهم من طين لازب mhm. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا Bagus. Terus Mbak Yenyen semuanya sempurna ya, nggak ada yang perlu diperbaiki. Oke, coba Mbak Citra. Baik, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amtarna 'alaihim matara. Mhm. Bagus. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Mhm. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Iya, bagus. Kemudian Mbak Teti. Wa amtarna alaihim matara. Oke, sebentar. Mbak Teti bacanya jangan wa amtorna, jangan jangan orna gitu karena dia ini tebal. Wa amtorna. Nah, Amtarna. Wa amtarna alaihim matara. Masih ada masih tore, masih kayak tore. Wa wa amtorna, wa amtorna, torna. Jangan torna. Nah, jangan gitu. wa amtarna. Masih sedikit lagi. Wa amtorna, torna, cepat-cepat pindah. Jangan sampai dia tore. Nah, jangan seperti mantul ya. Wa amtorna, torna. Coba. Amtarna. Mm-mm, mm-mm. Wa amtarna alaihim matara. Iya, bagus. Terus, Inna khalaqnahum min nah, qafnya harus tebal. khalaq Jangan kholake. Kholako. khalaq Kholako. Dia lebih ke fathah ya, Mbak-mbak. Kalau misalkan qalqalah itu, dia lebih mirip ke fathah bunyinya. Inna khalaqnahum. Jangan kholake. Khalaqnahum. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Mm-mm, bagus. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman Nah, qafnya tebalin lagi. khal- Kholqon. Am. khalqan. No, lagi. Shh, diam dulu. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman Nah, khalaqna. qaf yang ini juga. Betul. Khalaqna. Dan khalaqna. Terus ini juga yang tanwin ketemu hamzah harusnya dia jadi apa? Mbak Teti harusnya jadi apa dia? Asadu asad asyad Tunggu. khal Tanwin nih ini si jelas. tanwin qaf nih ketemu hamzah dia jadinya jelas. Suara tanwinnya harus jelas, jangan kayak Khalqan ikhfa, kayak jadi samar-samar. Dan nggak ada gunnahnya, nggak ada gunnahnya. Kholqon am cepat-cepat dia dipindahkan. Nah, coba sekali lagi. Fastaftihim. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Iya, yang kedua bagus. Oke. Selanjutnya Mbak Indah, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'amtarna 'alaihim matara. Tambah lagi gunnahnya Mbak Indah. Alaihim matara. Tambah lagi gunnahnya. Lagi, sekali lagi. Amtorna. Fa'amtarna 'alaihim matara.
Tambah lagi. Alaihim matara. Yang Mbak Indah baca. Alaihim matara. Dia asal dempet aja. Nah, ditambah lagi gunnahnya. Tambah lagi dengungnya. Dibiarkan dia agak lama dulu. Baru pindah ke huruf selanjutnya. Alaihim matara. Coba. Wa amtorna. Amtarna alaihim matara. Nah, gitu dia Mbak Indah. Terus. Iya. Inna khalaqnahum. Ho. Dia harus ada suara ininya ya, suara dari apa namanya itu dari ujung tenggorokan. Ho, jangan ho. Inna ho dan dia tebal sebab dia huruf isti'la. Inna khalaqnahum. Coba. Inna khalaqnahum man Min, mamtini min, bukan man, min. min tinil lazib. Bagus. Inna Terus. khalaqnahum min tinil lazib. Terus ini. Was wastaftihim ahum asaddu hol holaqa Ho, amman lagi. Ho-nya kurang. Bukan holkon. Ho, holkon. Sekali lagi. ho- Fastaftihim. bukan holkon Bukan ho. bukan Ah, bukan holkon ya. Ho. Ada ininya. Ada suara f. ho Holkon. hokon gitu ya. Ho. Ada suara Oh ya Jangan ho. hokon. Jangan holkon. Holkon itu ho. Ya kan? Ini holkon. Kalau kita tuh di Hol Indonesia transliterasinya itu KH gitu. hol Holkon. holkon amman holakna. Iya, khalaqna. Qalqalahnya ditebelin, maksudnya dibunyikan keras. Khalaqna. Coba khalaqna. Nah, Iya, oke. fas Eh, gimana? fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Iya, bagus. Mbak Indah. Selanjutnya Ibu Idar. Ayo Bu Idar. Ya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amtarna alaihim matara. Nah, dipanjangin ronya. Ini Matoro, 2 harkat. Matoro. Nah, gitu. Sekali lagi. Wa amtorna. wa amtarna alaihim matara. Gitu. Bagus, Bu Idar. Terus. Inna khalaqnahum Nah, nanya 2 harkat. Inna khalaqnahum 2 harkat nanya. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Terus. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Iya, bagus Bu Idar. Oke, terus Mbak Dia. Wa amtorna alaihim matara. Mm-mm. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Mhm. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Iya, bagus. Mbak Dia, Mbak Vini.
Wa amtorna alaihim matoro. Inna khalaqnahum min Kho, jangan ho. Inna khalaqo. Nah, qafnya ditebelin juga. Khalaqo. khalaq. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Min tinil lazib. Coba. Tinil lazib. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Min tinil lazib. Coba. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Lanya panjang, 2 harkat. Lazib. Zib. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Salah Oke, artinya kepanjangan. sebentar. Iya. Tini bukan tini. Bukan tasydid dia, Mbak Vini. Tini. Coba. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Oh, iya, Lazib, iya, 2 iya. harkat. Oh, dilanya yang panjang, astagfirullahaladzim. Ya. Konsentrasi. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Betul nggak bukan? Itu masih pendek. Bacanya Mbak Vini. Lazib, coba lazibnya Lazib. aja. Aku lanjut ya benar-benar. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah. Inna khalaqnahum min tinil. Khalaqna, nanya 2 harkat. Khalaqnahum, nanya 2 harkat juga. 2 harakat. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Terus Aman. Fas, Fa'astaftihim. bukan faas. Fas, oh ya, Fas, fas. fas. Fastaftihim ahum asaddu khalaqon amman khalaqna. Oke, sebentar, Mbak Vini. Ya. Asyaddu, ya, sya. Kalau Syah. misalkan ketemu yang 3 gigi ya, 3 gigi dan 3 titik. Nah, itu sya. Kayak kita ngusir apa tuh, ngusir kucing. Nah, gitu dia, sya. Asyaddu. Asyad, oke. Mm-mm. Astaftihim ahum asyadu khalqan Asyaddu, danya tasydid. Asyaddu. asyaddu. Mm-mm. Fastaftihim ahum asyadu. Betul? Asyadu. Fastaftihim astagfirullahaladzim. Astaftihim ahum asyadu khalaqan amman khalaqna. Khalaqna, coba qafnya diqalqalahin. Khalaqna, coba. Khalaqna. Lagi, khalaq. Jangan khalaq. Nah, jangan gitu. Khalaqna, coba. Khalaqna. Khalaqna. Nah, Khalaqna. khalaqna. Jangan khalaq. Nah, dia bukan k, tapi qaf itu dia. Khalaqna, khalaqna. Coba. Mm-mm. Oke. Coba sekali lagi. Amman khalaqna. Amman khalaqna. Dipantulin dia, Mbak Vini. Khalaqna, jangan gitu. Ya. Amman khalaqna. Iya, Tetap enggak gitu. atau masih itu? Sudah bunyi. Oke. Dia yang namanya qalqalah ini harus dipantulin dia. Dipantulin itu maksudnya kayak kita ngelempar bola, bolanya balik lagi gitu loh. Nah, bolanya mantul gitu, mantul. Jadi balik lagi ke kita. Nah, jadi qalqalah itu gitu. Setelah dimatikan, mantul lagi suaranya gitu. Makanya kholak kok mantul suaranya. Kembali lagi suaranya gitu. Makanya harus ada pantulannya. Kholak kok gitu. Oke, Mbak-mbak semuanya? Iya. Nah, sekarang kita ke
Ada lagi yang membaca? Udah ya. Nah, di sini masih 7 orang. Oke. Setelah itu ada namanya hukum daripada mim sukun itu ada namanya ikhfa syafawi. Nah, ini tuh salah ya, Mbak ikhfa syafawi maksudnya. Ikhfa syafawi dalam mushaf Madinah. Nah, ikhfa syafawi dalam mushaf Madinah, maka si mim sakinahnya nggak memiliki harokat sukun. Jadi biasanya mim sakinahnya itu ditulis mimnya itu aja, nggak ada sukunnya, nggak ada tanda sukunnya di atas. Nah, coba kita lihat contohnya. Nih, gini maksudnya Bapak. Nggak ada tanda sukun di atas huruf mim. Jadi mimnya itu dibuat kosong aja, gini. Nah, itu salah satu tanda daripada ikhfa syafawi. Nah, kemudian bunyi mim sakinah menjadi samar-samar ketika bertemu dengan huruf ba yang berharokat disertai dengung. Nah, maksudnya samar-samar itu dia kayak suara ikhfa ya. Kalau ikhfa kan nun ikhfa aja nih. Nah, ikhfa hakiki kalau bahasa lainnya untuk membedakan yang mana ikhfa syafawi, yang mana ikhfa yang nun sukun. Jadi ikhfa yang nun sukun itu bisa juga dikatakan ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki itu kan suara nun sakinahnya kan jadi samar ya. Misalkan apa ya? Contohnya kayak mil dhaifi. Kita mau baca min dhaifi, an dhaifi, an dhaifi gitu ya. Nah, jadi suara nun sakinahnya itu samar. Nggak boleh dibaca jelas. An, nggak bisa gitu dia. Harus samar. An dhaifi. Nah, mim sakinah ini begitu juga. Tapi ini masih diperdebatkan. Maksudnya ada dua pendapat. Ya, yang pertama dikiaskan dia, maksudnya disamakan dia dengan hukum ikhfa. Jadi kalau ikhfa hakiki itu suara nun sakinahnya samar, maka ikhfa syafawi itu suara mim sakinahnya yang samar. Nah, itu satu pendapat. Jadi bacanya misalkan apa nih? Nih, misalkan contoh yang pertama ya. Jadi bacanya wazawwajnahum gitu jadinya. Suara mimnya jadi samar. Wazawwajnahum bihurin 'ain. Nah, itu satu pendapat. Tapi ada pendapat yang lebih kuat. Cara membaca ikhfa syafawi dia disamakan dengan cara membaca iklab. Kenapa? Karena sama-sama huruf ba gitu. Sedangkan iklab aja, iklab itu nun sukun ketemu ba. Nah, nun sukun ketemu ba. Sedangkan nun sukun ketemu ba kita harus balikkan suaranya daripada suara suara nun ke suara mim. Nah, jadi konon lagi kalau misalkan memang sudah mim ketemu ba, jadi ya baca aja yang yang sebagaimana tertulis gitu. Jadi ya dibaca aja mim sakinahnya secara jelas, hanya aja ditambah dengungnya. Jadi eh, cara membaca ini, contoh yang pertama ini dengan pendapat yang kedua itu dirapatkan bibirnya ya seolah-olah kayak kita baca iklab. Jadi nggak ada lagi suara samar-samar gitu ya, langsung memang suara mim itu sendiri. Nah, contohnya wazawwajnahum rapat bibirnya. Kalau yang pendapat pertama tadi wazawwajnahum ada renggang, ada space-nya. Kalau dalam bahasa tajwidnya itu furjah. Ada furjah antara bibir atas dan bibir bawah. Nah, untuk pendapat mayoritas para ulama, mereka memilih pendapat yang kedua. Jadi yang mimnya itu dirapatkan bibirnya. Kenapa? Karena maksud daripada ikhfa syafawi. Syafawi itu maksudnya syafah. Syafah itu bibir. Nah, jadi bibirnya itu harus menutup gitu. Karena memang namanya aja udah ikhfa syafawi gitu. Jadi nggak ada lagi tuh samar-samar tuh nggak ada lagi. Nah, karena kita sudah terfokus kepada si syafawinya ini. Syafawinya itu maksudnya bibirnya itu harus menutup. Makanya di setiap yang ada syafawinya itu semuanya harus menutup bibirnya. Contoh izhar syafawi. Bibirnya kan juga harus nutup tuh. Apa namanya? Mimati ketemu ta, mimati ketemu sa. Kan semuanya
mimnya itu dibaca jelas gitu kan. Semua mimnya dibaca jelas dengan kondisi bibir kita atas bawahnya tertutup. Nah, gitu. Kemudian alasan yang kedua itu karena dengan adanya furjah ini, furjah itu tadi space ya, Mbak, kalau misalkan kita pilih pendapat yang pertama, maka adanya furjah ini itu sebenarnya menyulitkan. Nah, kenapa menyulitkan? Karena harus ada nih takaran space-nya itu harus berapa renggang gitu ya. Nah, para ulama mengatakan space-nya itu, furjahnya itu sedikit aja, tipis aja, jadi nggak boleh terlalu lebar ya, nggak boleh terlalu lebar antara jarak bibir atas dengan bibir bawah. Dia sedikit aja kalau para ulama katakan itu kayak setipis kertas. Nah, jadi coba mbak-mbak dan ibu-ibu bayangkan kalau sehelai kertas ditempelkan ke bibir kita, nah segitulah apa namanya jarak antara bibir atas dan bibir bawah. Nah, jadi bacanya wazawwajnahum gitu ya. Jadi sedikit aja ada renggangnya. Nah, gitu. Nah, jadi mayoritas ulama mengatakan ini menyulitkan para pembaca Al-Qur'an karena nanti memikirkan jaraknya ini udah pas belum ya? Terlalu besar atau terlalu tipis atau gimana gitu. Nah, maka mayoritas ulama memilih pendapat yang kedua. Jadi bibirnya dirapatkan. Nah, makanya bacanya wazawwajnahum bihurin ain. Jadi kalau misalkan mbak-mbak dengar nih murattal, ada sebagian syekh itu mereka baca ikhfa syafawinya itu mimati ketemu ba itu ada furjahnya. Bacanya misalkan wazawwajnahum gitu ya, bukan wazawwajnahum. Nah, itu nggak salah. Itu benar juga. Nah, berarti beliau memilih pendapat yang pertama, yang cara membaca mim sakinah ketemu ba atau cara membaca ikhfa syafawinya itu harus samar-samar, ada furjahnya gitu. Jadi itu nggak salah. Kalau misalkan Mbak mendengar ada yang baca wazawwajnahum ikhfa syafawinya tertutup rapat, itu juga benar karena itu majority para ulama memilih yang pendapat yang kedua ini gitu. Nah, biasanya itu kalau yang pendapat kedua ini itu biasanya Misyari Rashid ya, Syekh Misyari Rashid kalau Mbak dengar murattalnya itu biasanya rapat dia. Atau Syekh Aiman Suwaid itu juga rapat. Kemudian syekh-syekh yang biasa jadi patokan kitab tajwid ya itu ada Syekh Mahmud Khalil Al-Husari itu juga rapat. Nah, biasanya yang apa ini yang ada furjahnya ini itu biasa Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Nah, itu enak juga bacaannya itu bagus juga Masya Allah juga, tapi beliau memilih yang ada furjahnya ketika membaca ikhfa syafawi. Nah, jadi itu pilihan. Mbak-mbak boleh pilih yang pertama, boleh pilih yang kedua. Tapi kalau saya pilih yang paling mudah. Dan sudah paling mudah, majority ulama juga pilih yang itu. Jadi saya pilih yang rapat. Nah, kalau mbak-mbak mau pilih yang renggang, juga saya tidak menyalahkan ya. Boleh aja. Cuman ya itu harus dikira-kira furjahnya itu, apa namanya, jarak antara bibir atas dan bibir bawahnya itu nggak boleh terlalu renggang. Jadi dia hanya kira-kira itu setipis kertas aja ditempelkan ke bibir kita gimana itu. Nah, kira-kira segitulah dia jaraknya. Nah, gitu. Oke, jadi ini saya ambil ya pendapat yang kedua yang dirapatkan. Maka saya akan contohkan yang dirapatkan. Ya, saya contohkan yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zawwajnahum bihurin ain. Ayo sama-sama. وزوجناهم بحور عين. Ya, yang kedua. وما أنت عليهم بوكيل. Sama-sama. وما وما أنت عليهم بوكيل. Kenapa jadi Ya. kof saya bacanya? Kenapa, Mbak Yanen? Biwakil gitu ya? Iya. Mungkin ini ya,
Sebab biwakil memang ada juga kosakata bahasa Arab itu pakai qaf. Jadi dia bertawakal ya. Kalau biwakil ini wakil ini maksudnya pengganti ya, kayak wakil, wakalah, kayak wakil ya, wakil. Bahasa Indonesia juga kan kita pakai wakil ya, wakil presiden gitu ya. Wakil ini pengganti gitu. Nah, kalau wakil dia jadinya tawakal. Nah, mungkin itu tuh makanya Mbak Yen jadi kebaca qaf. Nah, biwakil kaf ya di sini. Oke, yang ketiga aftara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah. Sama-sama. أفترى على الله كذبا أم به جنة. Bagus. Oke, Mbak Yen yang pertama coba baca Mbak Yen. Insyaallah Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustazah, maaf ini screen bisa di full screen kan? Gimana Mbak Yen? PDF-nya bisa di full screen Ustazah? Full screen gimana? Begini ya? Tunggu. Oh, maksudnya ini nggak usah ada ya? Tunggu ya, saya Iya. coba. Gini gimana? Ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وزوجناهم بحور عين Iya. وما أنت عليهم بوكيل Iya. أفترى على الله كذبا أم به جنة. Iya, berarti ini Mbak Yen memilih pendapat yang kedua juga nih. Yang Betul. mudah ya Mbak Yen? Iya. Iya Ustazah. Iya. Oke. Monggo Tapi Mbak Ustazah Citra kalau nih yang kedua. misalnya yang pendapat pertama boleh nggak saya coba satu yang pertama aja? Boleh, silakan, boleh. Coba ya. وزوجناهم بحور عين. Nggak tahu ya ini pas di dengungnya tadi hilang dia Mbak Yen suaranya. Coba sekali lagi. وزوجناهم بحور عين. Itu kayaknya terlalu rapat dia tuh Mbak Yen. Terlalu rapat Agak ya? direnggangkan sedikit. Nah, jadi dia suaranya itu kedengaran samar. Kalau yang tadi kayak masih nempel dia kedengarannya. Wazawwajnahum gitu ya. Gitu. Enggak gitu dia. Wazawwajnahum bihurin 'ain. Coba. وزوجناهم بحور عين. Iya, Susah begitu. Ustazah. Nah, iya, susah ya sedikit karena memang kadang dia terlalu renggang, kadang jadinya terlalu rapat gitu. Makanya Iya, memang susah itu akhirnya dikejepit. banyak yang memilih yang kedua gitu. Nah, gitu. Supaya ya udah kita langsung rapatkan aja udah beres gitu. Nah, tapi kalau Iya. misalkan Mbak mau baca yang ada furjahnya itu juga boleh. Maksudnya kenapa saya jelaskan tadi supaya ada alasannya gitu. Jadi Mbak ada namanya taklid ya. Taklid itu maksudnya kita mengikuti sesuatu tanpa tahu dasarnya itu apa gitu. Jadi kita ikut-ikut aja gitu ya. Misalkan kita suka nih sama syekh ini ngajinya gitu, tapi dia renggang bacanya gitu. Pas ikhfa syafawi bacanya itu renggang. Jadi kita ikut aja tanpa tahu kenapa syekh itu dia buat renggang gitu. Jadi jangan pas nanti ada orang yang bertanya, kenapa kamu baca ikhfa syafawinya renggang gitu? Ya saya ikut aja sama Syekh itu baca renggang, saya baca renggang juga. Nah, supaya alasannya itu jawabannya itu jangan gitu, supaya mbak-mbaknya tahu gitu. Alasannya kenapa itu Syekhnya baca begini dan jangan ada nanti yang menyalahkan gitu. Saya belajar sama ustazah rapat kok kamu bacanya renggang gitu. Ah, salah kamu itu bacanya. Nah, supaya jangan ada salah menyalahkan gitu. Jadi harus tahu nih dasarnya ini kenapa nih, dua-duanya kenapa gitu. Cuma nanti kalau dalam prakteknya mbak-mbak lebih nyaman yang ada furjahnya, ya nggak apa-apa, baca aja.
Kalau lebih nyaman yang nggak ada furjahnya rapat, ya nggak apa-apa dibuat gitu. Cuman istiqomah gitu. Jangan sekali, ini saya mau buat yang apa dulu lah, yang ada furjahnya dulu, mau tes gitu. Nah, jangan, harus istiqomah gitu ya. Karena dia ini nggak kayak kasus mad jaiz dengan mad wajib. Kalau mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil kita boleh ganti-ganti ya. Ganti-ganti dalam artian satu makro. Satu makro itu maksudnya sekali baca gitu ya. Sekali baca, misalkan hari ini Bu Idar habis sholat zuhur mau baca Quran gitu. Nah, kali ini mau buat yang 4 harkat gitu. Nah, jadi dalam sekali duduk itu bacanya 4 harkat semua mad jaiz munfasil. Nah, nanti ketika sholat maghrib Bu Idar mau ngaji lagi nih. Nah, kali ini kayaknya udah agak fit nih. Pengenlah baca mad jaiz itu 5 harkat gitu. Jadi dibuat 5 harkat. Nah, kalau itu boleh. Tapi kalau yang furjah ini, yang ikhfa syafawi ini nggak boleh. Kecuali kalau dalam pembelajaran. Misalkan saya suruh, coba Bu Idar tes baca ikhfa syafawi yang ada furjahnya. Nah, kalau itu boleh. Tapi setelah kita memilih, misalkan saya pilih yang nggak ada furjahnya, maka setiap kali kita baca Quran, praktekkan yang nggak ada furjahnya gitu. Jadi istiqomah gitu. Nah, gitu. Mana jangan diselang-selingin gitu. Kecuali dalam pembelajaran nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan kayak gini, misalkan kayak tadi ya Mbak Yen, atau saya mau suruh ibu-ibu, baca ikhfa syafawinya pakai furjah ya. Nah, kalau itu nggak apa-apa, karena proses pembelajaran, mau melihat perbedaannya di mana, mau mempraktekkan perbedaannya di mana. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau ngaji, kita udah pilih yang apa namanya, yang rapat, maka setiap kali baca Quran pakai yang rapat gitu, karena dia nggak sama dengan mad jaiz dan mad wajib yang bisa diganti-ganti gitu ya. Nah, begitu. Oke, coba Mbak Citra baca. Baik, Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Iya. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Iya, bagus. Aftara 'ala Allahi kadhiban am bihi jinnah. Iya. Coba coba yang ada furjahnya dulu. Yang ini, contoh yang kedua. Coba. Tadi Mbak Yen udah contoh yang pertama. Coba Mbak Citra yang kedua. Coba. Coba Ustazah. Mhm. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Nah, itu dia masih kayak rapat dia. Mungkin Masih kayak terlalu rapat. alaihim biwakil. Coba. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Iya, masih ini ya. Masih 50-50. Masih Nggak apa-apa. 50-50 Ustazah. 50-50 antara benar nggak dipakai furjah atau nggak pakai furjah ini. Masih yang dengar masih ada rasa syak, masih ada ragu. Ya pakai furjah atau nggak pakai furjah ya bacanya gitu. Oke, selanjutnya itu siapa ya? Mbak Teti. Ayo Mbak Teti baca. Ya sudah. وزوجنا عليهم Nah, kemana tuh Mbak Teti? Sebentar. Ngaco ini disuruh buka dulu sama anak. وزوجناهم بحور عين Tambah sedikit lagi dengungnya, هم Mbak Teti. وزوجناهم بحور عين Iya, bagus. وما أنت عليهم بوكيل Iya. Terus? أفترى على الله كذبا أم به Nah, ini nggak boleh.
Nggak boleh dengung nih. kadiban Mbak Teti ini nggak boleh kaziban am. Dia kan izhar ya, izhar jelas tapi nggak perlu ada dengungnya. Nah, coba sekali lagi. dan aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Iya. Coba yang ada furjahnya, cobain. Aftara. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Nah, ini Mbak Teti bagus nih yang ada furjahnya. Begitu dia. Bihi jinnah gitu. Oke, bagus. Kemudian Mbak Teti, Mbak Indah. Ayo Mbak Indah, baca. Ya. Wazawwajnahum bihurin ain. Haknya itu masukkan ke tengah tenggorokan. Mbak Indah. Bihu, jangan bihu. Bihurin ain. Coba. Bihurin ain. Bihurin ain. Mhm. Wazawwajnahum bihurin ain. Iya. Wa ma anta alaihim biwakil. Iya, terus. Aftara 'alallahi kaziban am bihi jinnah. Iya. Mbak Indah mau cobain yang ada furjahnya? Coba. Coba. Contoh yang pertama. Dibuat ini ya agak renggang sedikit. Wazawwajnahum Iya, ya. wazawwajnahum bihurin ain. Iya, Gitu. ini bagus juga nih. Begitu dia, Mbak Indah. Oke, selanjutnya Mbak Indah, Ibu Idar. Ayo Bu Idar, baca Bu Idar. Ya Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zawwajnahum. Jangan didengungkan. Waw tasydid nggak perlu didengungkan. Wazawwaj. Jangan wazawwaj. Nggak boleh dia Bu Idar. Langsung. Setelah ditasydidkan, nggak perlu digunnahkan, langsung sambung ke kalimat yang lain. Wazawwajnahum. Coba. Wa zawwajnahum bihurin in. Iya. Wa ma anta alaihim biwakil. Aftara 'alallahi kaziban am bihi jinnah. Iya, bagus Bu Idar. Coba buat yang furjahnya, contoh yang kedua. Wa ma anta alaihim biwakil. Belum ya? Nggak ada furjahnya itu Bu Idar. Rapat itu. Wa ma Alaihim biwakil. Coba. alaihim. Wa ma Masih alaihim. Coba. alaihim biwakil. Masih. Coba sekali lagi. Alaihim biwakil. Coba. Wama. Wa ma anta alaihim. Bentar. Wa ma anta alaihim biwakil. Belum Iya, ya? akhirnya. Bolehlah Bu Idar. Daripada yang sebelum-sebelumnya emang rapat banget. Bolehlah. Oke, cuman ya itu dia memang kadang sebab kita belum ahli yang ada furja, sesekali dia boleh dapat ya, sesekali nggak dapat. Nah, gitu. Nah, makanya daripada susah-susah udah ambil yang rapat aja. Ini hanya untuk latihan. Iya, Mbak Dia baca. Wazawwajnahum bihurin ain. Wa ma anta alaihim biwakil.
Aftara 'alallahi kadiban am bihi jinnah. Iya. Coba yang furjahnya, yang terakhir. Wa ma anta Yang ketiga, aftara. Aftara 'alallahi kadiban am bihi jinnah. Coba ambihi jinnahnya aja. A am a gimana Ustaz? Am Ah, bi jangan am rapat dia. Bihi jinnah. Coba. am bihi jinnah. Iya, masih rapat. Ya sudah, nggak apa-apa. Mbak, Enggak Mbak bisa. Dia. Nggak apa-apa. Oke, coba ini Mbak Vini. Mbak Vini, ayo Mbak Vini baca. Wajawaj Wazawwaj. wazawaj Wazawwajnahum. wazawajnahum Wazawwaj. Mbak Vini, Waz- Mbak Vini, ya. wazawwaj. Wawunya itu tasydid. Jadi tasydid itu maksudnya dua huruf. Wazawwaj. Jangan wazawaj. Wazawwaj. wazawajnahum bihurinin Bihurin ain. Tambah lagi gunnahnya itu. Gunnah ikhfa syafawinya itu ditambah lagi. Wazawwajnahum bihurin ain. Coba. bihurin ya. Wazawajnahum hurinin Enggak. Yang pertama tadi udah benar. Bihurin ain, bukan bihurinin. oh Bihurin ya ain. bihurin Ya. wazawajnahum Salah lagi Bu Vini. Wazawwajnahum. wajna yang didobelin berarti wa Wawunya, wawunya. ya betul. Nah. Wawunya yang didouble. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazawaj gitu. Ya, betul. Wazawajnahum wazawajnahum bihurin in Terus wa ma anta alaihim tanya nggak boleh panjang. Tanya jangan panjang. Oh iya. Wa ma anta alaihim. Coba. Wa ma anta alaihim biwakil. Terus. Okay. Aftaro alallahi kaziban ambihi jinnah. Iya, coba baca yang ada furjahnya. Contoh pertama. Oke, Bu. Jadi buat dia agak renggang ya, jangan rapat. Wazawwajnahum. Hum gitu ya. Wazawajnahum bihurin in. Yes. Pertama-tama dia dapat ya, kemudian udah agak lama kembali merapat dia ya. Merapat. Harusnya dia jangan merapat. Wazawwajnahum bihurin ain sampai habis begitu dia renggang. Coba sekali lagi. Wazawajnahum bihurin in. Iya. Ini ada satu orang lagi apa ya? Kok udah 9 nih? Assalamualaikum, baru masuk, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini yang baru? Mbak Elvi Iya. ya? Mbak Elvi. Iya, betul. Oke. Ini Mbak Elvi, karena kita udah mau selesai, boleh Mbak Elvi dibaca ini yang wazawwajnahum? Boleh ya? Iya, Coba. baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
وزوجناهم بحور عين. Ya, Gimana? Ya. ya betul. Teruskan. Oh, lanjutkan ya. Iya. وما أنت عليهم بوكيل. Itu enggak ya? Betul, betul. Terus? Bentar, kurang begitu ini. Oh iya, bentar. Aftara 'ala Allahi kadziban. Aftara, ya betul. Aftara. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jin. Betul jinnah ya, betul ya. Iya, jinnah. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Iya. Nah, ini kita belajar tentang ikhfa syafawi ya, Mbak Elvi. Jadi cara Ya, membaca ikhfa syafawi itu mimnya harus dibaca jelas, kemudian didengungkan. Tapi ada satu pendapat yang cara membaca daripada ikhfa syafawi itu dia harus samar-samar gitu. Jadi kayak kita baca iya, ikhfa. Nah, jadi iya, bacanya wazawwajnahum bihurin ain. Kalau tadi kan kita bacanya wazawwajnahum bihurin ain, maka ada satu iya, pendapat lagi yang bacanya direnggangkan. iya. Wazawwajnahum bihurin ain gitu. Nah, sekarang coba Mbak Elvi baca contoh yang kedua, satu aja. Nah, karena kita memilih pendapat yang dirapatkan ya bibirnya supaya lebih mudah kayak yang Mbak Elvi baca pertama kali. Nah, ini hanya Iya, untuk latihan pendapat yang kedua, untuk memperkenalkan ternyata ada loh cara baca ikhfa syafawi yang lain gitu. Coba baca iya, yang contoh kedua ini dengan renggang atau dalam bahasa tajwidnya kita bilang ada furjahnya, ada space antara bibir atas dan bibir bawah. Coba silakan Mbak Elvi. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wazawwajnahum bihurin ain. Gitu, Iya, Mbak. masih rapat ya. Nah, harusnya wazawwajnahum. Kelihatan nggak bedanya? Wazawwajnahum gitu, Mbak. Itu rapat. Oh, Wazawwajnahum rapat. Yang ini, iya, yang versi yang kedua, iya. wazawwajnahum Oh, bihurin iya. ain. Coba. Wazawwajnahum bihurin ain. Masih ya, masih Begitu. rapat. Harusnya Iya, dia rapat ya. jangan Iya. rapat. Oh, iya. Saya sudah masuk Wazawwajnahum itu gitu. yang rapat ya. Gimana? Wazawwajnahum, ya gimana? Sebentar. Wazawwajnahum, begitu Iya. itunya. Wazawwajnahum. Coba. Wazawwajnahum bihurin ain. Masih Iya, masih rapat ya? rapat ya, tapi nggak apa-apa, sebab itu hanya Iya, latihan iya, aja, iya. coba-coba aja. Nah, nggak apa-apa. Iya, Kalau misalkan lebih mudah memilih yang rapat, boleh iya, diambil yang iya, rapat kebetulan. aja. Iya, betul. Kebetulan Gitu. saya masuknya ke sana ya dari dari awal saya belajar ke sana ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Dan memang kita juga Ya. memilih pendapat yang kedua, gitu. Karena itu memang pendapat Iya. mayoritas ulama memang memilih yang rapat bibir. Nah, kenapa? Karena dia Iya. lebih mudah gitu ya. Jadi Iya. yang Iya. pendapat yang kedua itu hanya untuk memperkenalkan aja, begitu ya. Oke, Betul, baik. betul. Saya rasa kita nggak sempat lagi untuk belajar untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk latihan di surah 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 Toha harusnya ya kita ya. Ya, karena waktunya Iya. juga udah habis. Mungkin insya Allah minggu depan ya, Mbak Yanien. Minggu Insya Allah, depan kita Ustazah. akan latihan dulu sebelum kita lanjut ke materi yang baru. Begitu ya. Oke, Iya. Mbak-mbak ada yang mau bertanya? Sebelum saya kembalikan ke Mbak Yanien ini. Nggak ada ya. Oke, baik. Sementara Silakan Mbak cukup. Yanien. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah untuk kelas hari ini. Masya Allah.
senang banget denger pemaparannya. Jadi detail. Ya, alhamdulillah ilmu baru hari ini ya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu Alhamdulillah. semua yang sudah bergabung meluangkan waktunya di kelas tahsin kita hari ini. Semoga Allah terus beri keistiqomahan. Untuk Mbak Elvi, insya Allah Amin. depan bisa bergabung lebih awal. Amin ya Allah, kebetulan baru pulang. Aduh, maaf. Masya Allah, ya, tidak apa. Ya, kita akhiri kelas kita hari ini dengan ucapan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Ustazah.